Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Kuningan Podcast bersama saya Andin. Dan kita ini berada di sebuah markas yang telah membantu masyarakat Kabupaten Kuningan udah ratusan loh. Udah mulai dari urusan cincin, terus kerak, sampai urusan rumah tangga mungkin nih. Tempatnya kita berada di UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan. Di pinggir saya ada Pak Kadafi. Siap. Itu Kepala UPT Damkar Satpol PP Kuningan. Kumaha Pak? Sehat ayeuna Pak? Alhamdulillah, pangestu sehat Bu, sehat. Dan alhamdulillah beliau sekarang meskipun lagi sakit katanya masuk angin, tapi masih tetap dikuat-kuatin ya. Harus kuat Bu. Harus kuat ya Pak, kuat menghadapi kenyataan. Siap. Karena nama saya Kadafi, jadi harus dihadapi terus. Adis, kita backsoundnya hadapi. Dengan senyuman semua yang terjadi. Teman-teman, kenapa kita kesini nih? Karena ternyata Damkar ini yang sekalinya dia ada peristiwa langsung viral. Hampir setiap hari minimal kalau misalnya ada peristiwa tuh 5-6 yang muat tuh ya Pak. Siap. Itu gimana rasanya Bang Kadafi? Ya, ini alhamdulillah sebuah anugerah lah ya. Karena buat kami prinsipnya pelayanan itu yang utama. Kedua, ketika pelayanan itu dilaksanakan tentu harus ada bukti otentik. Sesuai dengan Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ya orang tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan. Apalagi yang namanya pemadam kebakaran, itu kan salah satu perintah tugas yang diamanatkan di Undang-Undang 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Ada suburusan ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat. Nah, kami jajaran Damkar itu diperintahkan untuk melaksanakan sebagian tugas itu yang diamanatkan oleh Bupati Kuningan. Begitu Bu. Kalau guru dinamain dengan pahlawan tanpa tanda jasa karena perannya untuk pendidikan. Nah, kalau Damkar juga adalah pahlawannya masyarakat. Di zaman sekarang ini, fire engine itu kita anggap seperti superhero ya. Seperti ini di film-film kartun kan ya. Siap. Juga termasuk salah satunya pahlawan di masa sekarang ini ya Damkar. Karena kenapa? Kalau misalnya ada musibah kebakaran, terus banjir juga termasuk ya Pak. Siap. Terus apalagi nih yang tadi juga lepas cincin. Nah, yang paling viral banget itu adalah operasi tangkap tangan. Tawon. Ada operasi tangkap tawon ya Pak. Tangkap tangan. Nah, kita dapuklah misalnya sekarang ini di kemerdekaan Republik Indonesia, Damkar adalah salah satu momen atau salah satu pahlawan yang masih terjaga sampai saat ini di Kabupaten Kuningan ya Pak. Siap. Bahkan wilayah kerjanya bukan di Kabupaten Kuningan, sampai ke Majalengka, terus Jawa Tengah juga. Coba gimana coba salut, tapi cuma ada 1 unit doang di Kabupaten Kuningan. Gila nggak tuh? Di wilayah yang segini besarnya kantor Damkar cuma 1, itu di wilayah Kuningan Kota. Siap. Itu gimana Pak Bapak Fire Engine? Pertama ya kita juga patut bersyukur ya sampai saat ini di Kuningan khususnya di bawah kepemimpinan Pak Haji Aceh Purnama, Pak Haji Ridho Suganda dan Pak Sekdanya itu Pak Dr. Dian Rahmat Yanuar, kami walaupun banyak keterbatasan, walaupun banyak kekurangan, ini tidak menjadikan alasan untuk kami tidak berkontribusi kepada masyarakat. Apalagi terkait pelayanan, karena yang namanya pelayanan ini hukumnya wajib Bu. Nah kemudian terkait dengan tadi di masa momentum kemerdekaan yang ke-77 Republik Indonesia ini dan juga hari ulang tahun Kabupaten Kuningan, saya secara pribadi terus terang aja yang diamanatkan oleh Pak Bupati Kuningan menjadi Kepala UPT ya Bu ya. Ya kami sangat bangga gitu. Ya harapan besar kami ke depan karena saat ini Kabupaten Kuningan ini memiliki anggota pemadam kebakaran itu berjumlah 33 orang. 33 orang ini 9 diantaranya sudah PNS dan sisanya hampir 24 orang ini masih THL. Ya, harapan besar saya selaku perwakilan mereka menyampaikan mudah-mudahan ke depan dalam program CPNS ataupun P3K yang akan nanti digulirkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan minta diperhatikanlah
Untuk rekan-rekan kami yang THL ini, karena kinerja mereka luar biasa gitu Pak. Tiada pernah lelah. Yang jelas kami evakuasi orang masuk dalam sumur, itu bertaruh nyawa. Sementara status mereka masih THL. Ya mudah-mudahan mereka semua yang anggota Damkar khususnya di Kabupaten Kuningan bisa diangkat. Ini harapan besar saya nih Bu. Harapan besar saya seperti itu. Ada berapa sih Pak kalau THL di sini berarti dari Kurang 9, lebih 33 berarti 22 ya? 22 sampai 24 orang masih THL Bu itu. THL. Oh iya deh. Seperti itulah harapan kami, mudah-mudahan mereka bisa merdeka saat Indonesia yang ke-77 ini 77 ini dan juga momentum untuk menyambut hari ulang tahun Kabupaten Kuningan. Ini harapan besar. Saya sangat berharap kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekretaris Daerah dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan, tolong prioritaskan anggota Damkar yang masih THL untuk menjadi katakanlah P3K atau apapun itu bentuknya. Karena saya luar biasa, hampir 6 tahun ini mendampingi mereka, luar biasa Bu. Masya Allah, awet ya Pak ya 6 tahun ya? Alhamdulillah. Ada rencana mau pindah tempat Pak? Nggak tahu gimana beliau yang ngatur, saya sih siap ditempatkan dimanapun. Nah itu dia tadi sedikit ya dari 33 orang, berarti kalau partai politik itu disebar di 32 kecamatan ya Siap. Pak ya? Siap Bu, siap. 33, bayangkan dari 33 orang yang bekerja di Damkar ini, mereka harus berbagi ketika satu peristiwa satu hari itu bisa terjadi 2 atau bahkan sampai 3 kali ya Pak ya? Rata-rata tiap hari ini kejadian itu di atas 3 atau 4 kasus, bahkan lebih 7. Dan artinya mereka harus mempunyai ekstra besar dong. Betul Bu, betul. Ya perlu saya sampaikan bahwa untuk satu hari piket petugas Damkar ini kan berlaku 1 kali 24 jam. Anggota Damkar itu hanya 9 orang yang piket selama 24 jam. Jadi bisa bayangkan oleh Bu Andin, ketika ada 4 atau 5 kasus kejadian, bisa dibayangkan kan, artinya rekan-rekan yang lepas piket pun harus kembali lagi ke Mako karena untuk backup. Nah, makanya dalam hal ini untuk wilayah Kabupaten Kuningan ini kan dibagi menjadi 5 zonasi nih, dapil 1 sampai 5 dengan luas wilayah 11.149 km persegi, wilayah daratan yang berpenghuni dengan kerapatan penduduk rumahnya itu rata-rata itu kan 2-3 meter, bahkan kalau di perkotaan hanya 1 meter. Nah, kami membagi wilayah itu menjadi 3 zonasi. Ada wilayah yang terlayani terproteksi, terlayani tidak terproteksi, tidak terproteksi tidak terlayani. Contoh, dapil 1 saya katakan terlayani, terproteksi. Kenapa? Karena radiusnya masih bisa dijangkau oleh pemadam kebakaran yang tadi disampaikan oleh Ibu. Karena kan kantor Damkar berpusat di dapil 1 nih, Kuningan Kota. Yang kedua, terlayani tidak terproteksi. Ini untuk dapil 3 dan dapil 4. 3 dan 4 ini kan wilayah Luragung, Ciawi, Cibingbin ke sana kan. Dan itu berarti harus diperlukan kantor cabang atau unit dong berarti Pak. Namanya ya gitu. Betul. Namanya di kami ini disebut dengan pos WMK, wilayah manajemen kebakaran. Nah, yang terakhir nih yang wilayahnya itu tidak terproteksi, tidak terlayani. Ini dapil 5 kebanyakan. Subang, Cilebak, Selajambe. Ibu tahu sendiri kan konstruksi tanah, jalan dan seterusnya. Sebetulnya kalau dipaksakan bisa, cuman nanti lebih beresiko kepada anggota yang melayani. Kayak unit-unit kami ini unit besar kan, begitu Bu. Jadi ketika jalannya labil, bisa dipaksakan ke sana mungkin ya step by step lah. Jadi pada akhirnya ya seperti itu. Dan yang saya tahu itu di dapil 5 selain dengan daerah rawan bencana longsor, itu juga adalah daerah yang rawan kebakaran lahan dan hutan kan Pak? Sebagian betul, kan sebagian. Karena masih tanahnya juga masih rawa, betul, kan? Sebagian. Jadi ini mungkin perlu adanya pembenahan dan perhatian khusus dari pemerintah, selain untuk terhadap karyawan juga adanya wilayah kerja di sana gitu kan, cabang di sana. Karena yang saya tahu ketika saya juga bekerja di waktu di ibu kota juga, dan salah satu keluhan dari
damkar di sana adalah untuk cepat mengatasi kebakaran itu adalah adanya pembukaan yang tadi Bapak sebut tuh wilayah manajemen kebakaran. Kan? Kebakaran. Dan itu memang hal yang krusial ya Pak ya, kalau sangat krusial sekali. Makanya sebagai dasar landasannya itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian Undang-Undang 28 2002 tentang bangunan gedung. Pernah tempo hari saya share di grup Balakar, pada saat ada mobil pemadam kebakaran lewat, ada mobil yang menghalangi. Ini juga sebagai bentuk sosialisasi kepada warga masyarakat yang memiliki kendaraan kemudian masuk ke gang, alangkah baiknya dimasukkanlah, jadi tidak pinggir sembarangan jalan. Kedua, itu terkait juga dengan gapura. Nah, ini juga harus diperhatikan karena kadang-kadang, makanya di sini perlunya sinergitas damkar. Jadi mereka ini dibekali dengan pengertian bukan hanya menangani masalah SOP kebakaran semata, tapi kami pun memiliki beberapa anggota yang memiliki fungsi mengukur tinggi bangunan, mengukur kekuatan bangunan, mengukur sistem proteksi kebakaran, mengukur alat keselamatan kerja dan lain sebagainya. Karena masih di bawah UPT Satpol PP ya. Sebetulnya itu nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh karena ex officio kita itu diatur dengan peraturan bupati tersendiri. Jadi kita sebetulnya sudah diberikan kewenangan oleh Pak Bupati. Kenapa nggak dirajia aja sih Pak yang pelangnya sampai makan jalan itu tuh Pak? Itu pertanyaan sebetulnya. Atau di tabrak wae udah melanggar kan itu. Enggak. Kita juga kalau sampai sejauh itu kan ada diskresi lain-lain lah, ada rekan-rekan kita dari jajaran Satpol PP, aparat pemerintahan desa setempat dan sebagainya. Kalau kami sih ibarat katanya melakukan sosialisasi lah Bu, bahwa ketika misalkan ada gapura yang kami nilai misalkan pada saat ada yang butuh pelayanan kemudian tingginya tidak maksimal, kurang, paling kita menyampaikan secara lisan. Maksimal tinggi itu berapa Pak? Kita ngukur tinggi kendaraan damkar itu 3,85. Pantesan kalau hampir 4 meter lah ya. Berarti 5 meter ya seharusnya. Ambillah kita 5 meter. Kalau 5 meter terlalu tinggi mungkin ya. Kalau tinggi gapura itu baiknya 4,5 meter lah. 4,5 meter. Lebar kendaraan kita itu kan rata-rata 1,5 sampai 2,5 meter. Artinya kalau lebar jalan mungkin bisa 3 atau 4 meter lah. Dan bayangkan kalau misalnya kejadian kebakaran itu berada di desa atau wilayah Anda yang di depannya itu ada gapura yang tidak mementingkan ketinggian. Ketinggiannya cuma sampai sebatas rumah aja 3 sering meter. Itu Bu, sering sekali. Itu selang, saya ngebayangin selangnya tuh nyampe apa enggak ya sampai ke itu gimana Pak untuk Insya Allah Bu, insya Allah untuk hal dimaksud makanya kita punya 2 cara. Ketika katakanlah kebakarannya di gang sempit di dalam, kendaraan tidak masuk. Kendaraan kami ini sudah kami bekali dengan selang dengan panjang maksimal ya, maksimal itu 350 meter. Nah, kalaupun 350 meter ini airnya habis, sebelum air habis kita punya mesin portable jingjing. Artinya mesin itu kita turunkan dari atas mobil, kita cari sumber air yang terdekat dengan kebakaran. Makanya kita pun melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintahan desa apabila ada pemukiman warga yang jauh dari jalan raya, selain harus menyediakan alat proteksi kebakaran APAR, gitu yang dijingjing kayak termos, itu juga harus disediakan lumbung air. Jadi nanti fungsinya kalau ada kebakaran bisa digunakan sebagai air mutu baku kebakaran, kalaupun kekeringan bisa digunakan untuk air baku kekeringan. Atau gitu. Juga bisa buat waktu hajatan ya Pak, kalau diisi ikan tuh bisa bedah balong gitu. Tinggal mancing aja nanti dengan Bu Andin. Berarti itu dari fungsinya lumbung air bukan cuma buat pajangan aja berarti ya. Kalau kepala pusing tanggal tua bisa nyemplung di situ. Ulah tuh Pak, menginspirasi. Siap. Berarti Kuningan sebenarnya memang harus ya Pak. Sebenarnya kan Pak Kadafi ini pernah cerita juga di tahun 2018 kalau nggak salah soal pengennya ada UMK ya. Betul. Tapi sampai sekarang juga belum terrealisasi ya Pak ya. Betul. Baru ada tambahan mobil dari Bapak Bupati. Betul. Dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh dan kita bisa sampaikan itu oleh pemerintah Kabupaten Kuningan baik legislatif ataupun eksekutif karena siap. Pemkab itu kan bukan cuman
eksekutif aja ya Pak, dan legislatif, dan mohon dukungannya dari masyarakat semua gitu untuk hal-hal kayak gini. Nah Pak, ketika dengan kondisi drop segala macem, ada hal unik nggak sih Pak waktu Bapak sedang bertugas gitu, seperti mungkin memadamkan kebakaran atau hal-hal yang unik lah apa gitu waktu? Banyak. Contoh misalkan begini, untuk saya sendiri ya, ketika seharusnya hak saya ada di rumah sebagai seorang kepala keluarga dan seorang ayah, kita berangkat ke lapangan. Nah di situ uniknya kenapa? Di satu sisi anak saya nelfon, ayah lagi di mana? Gitu. Kok ayah nggak ada di rumah? Nah itu di situ Bu, antara nurani seorang ayah, seorang suami yang harus standby di rumah dengan ada di lapangan. Nah makanya di situ uniknya. Yang kedua uniknya lagi, ketika misalkan terjadi kebakaran, rebutan selang dengan warga masyarakat. Ini unik juga. Rebutan selang sih kumaha eta Pak, bade kanggo ibarat. Gini, contoh kecilnya gini Bu. Misalkan ada satu rumah yang terbakar, kemudian SOP kami ya Damkar, ketika rumah yang satunya tidak terbakar, begitu kami datang, yang disemprot air itu menurut masyarakat kan pasti yang terbakar nih. Kalau SOP kami bukan begitu Bu. Kita menyemprotkan air kepada bangunan yang belum terbakar. Prosesnya untuk membuat, kalau rekan-rekan jajaran samping ya seperti BPBD dan lain sebagainya, membuat sekat bakar. Artinya bangunan yang sudah terkena panas ini supaya tidak merambat, kita dinginkan dulu dengan air. Nah setelah itu, atau bisa pakai dua cara. Satu selang untuk dipakai memadamkan api yang rumah terbakar, satu selang untuk memadamkan mendinginkan rumah yang nempel. Ini kadang-kadang di situ uniknya warga masyarakat, cenah tong micenan cai itu para ruguh nyawa etan kebakar ya tidak, dan lain sebagainya lah. Ini juga perlu kami sampaikan bahwa masing-masing SKPD lembaga itu kan punya SOP lah ya. Jadi ketika ingin niat membantu ya bolehlah. Kita bersyukur alhamdulillah kalau di Kabupaten Kuningan ini harus patut diantungi jempol Bu Andin. Kenapa? Contoh beberapa kasus kejadian kebakaran yang jauh, warga masyarakat masih mau bergotong royong gitu loh. Sebelum damkar datang, itu yang patut diperhatikan, patut diapresiasi. Hanya sedikit catatan dan saran dari kami damkar kepada aparat pemerintahan desa, seyogianya membuat peraturan desa terkait dengan keadaan situasi darurat, contoh penanganan kebakaran. Nah, kemudian itu dijabarkan dalam surat keputusan kepala desa berupa pembentukan tim itu tadi. Nah, ini yang harus diperdayakan sehingga masyarakat ini nanti lebih paham, lebih fokus dan lebih terarah. Ya, ini potensi gitu loh Bu. Kayak Karang Taruna selain sebagai panitia 17 Agustus atau Hari Jadi Kuningan, juga Karang Taruna dibekali pembekalan seperti survival atau gimana tanggap bencana gitu ya Pak ya. Betul. Karena kan Karang Taruna di Kabupaten Kuningan ini, Masya Allah banyak. Luar biasa banyak. Setiap desa kan ada. Ada Bu, ada. Sebetulnya itu tadi. Makanya satu lagi momentum yang lucu, kalau saya melihat rekan-rekan di SKPD yang lain kan memeriahkan dengan berbagai hiburan ya 17 Agustusan ini. Kalau kami di Damkar juga ada yang banyak bertanya, masyarakat kok di Damkar nggak ada menyelenggarakan hiburan 17 Agustusan? Kita pengen Bu menyelenggarakan, tapi bagaimana ceritanya kalau ada hiburan di sana ada kebakaran atau ada pelayanan? Dan kami nggak pernah libur Bu. Nggak pernah libur ya. Itu. Nah itulah pahlawan zaman sekarang itu bekerja tanpa kenal lelah, juga bekerja karena lillah. Ya kan Pak? Insya Allah. Insya Allah kan? Insya Allah. Dan ini memang ya selain atlet, terus guru, dan salah satu pekerjaan yang sampai sekarang ini masih mulia di mata masyarakat tuh, ketika salah satunya adalah petugas pemadam kebakaran. Siap. Seperti tadi saya lewat naik ojek nih Pak. Siap. Mau kemana nih? Mau ke Damkar. Ibu kerja di Damkar. Wih keren ya. Padahal mah kesini tuh saya mau makan mie ayam. Bu Andin bisa aja. Nah itu karena saking deketnya sama masyarakat. Nah itu siap. Mudah-mudahan diperbanyak lagi. Dan ada hal dari, kalau misalnya dari kebakaran nih Pak, tahun 2017 kalau nggak salah ya Pak, ada peristiwa yang memakan korban dari petugas kebakaran sendiri. Siap. Itu gimana sih Pak peristiwanya, bisa flashback lah mungkin Pak sedikit. Jadi tepatnya waktu itu kalau tidak salah Lebaran Idul Adha ya. Jadi waktu itu rekan kami almarhum
Yopi Surahman ini ikut serta dalam upaya pemadaman kandang sapi, tepatnya di Kalimanggis Kulon waktu itu. Nah, kemudian karena waktu itu air habis, nah yang bersangkutan sudah dibekali APD lengkap semuanya. Hanya pada saat itu ada sedikit miss antara operator mesin dengan nozzleman ini di depan, jadi kehabisan napas, ISPA lah. Pada saat itu kemudian dilarikan di rumah sakit, sempat dirawat beberapa hari dan meninggal gitu. Ya itu mungkin sudah suratan lah ya, sehingga saya juga dan rekan-rekan Damkar Kuningan khususnya merasa kehilangan. Nah, mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi lagi lah. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, wabil khusus kepada pemerintah pusat di sana, seyogianya pemadam kebakaran ini dibuat satu regulasi berupa produk undang-undang, Bu ya, undang-undang yang membahas secara khusus tentang pemadam kebakaran. Kalau di kota lain udah ada, Pak? Justru undang-undang ini belum tercipta sama sekali dari mulai hulu sampai ke hilirnya. Undang-undang tentang pemadam kebakaran. Ini sehingga apa? Rekan-rekan kami yang sudah melaksanakan tugas, rekan-rekan kami yang meninggal dan lain sebagainya bisa diberikan jaminan secara lebih khusus untuk mengatur strategi manajemen pengelolaan, baik itu pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, di keluarga besar Damkar ini belum ada, Bu, undang-undang tentang pemadam kebakaran. Wow. Itu yang lucu. Nah, sementara usia kami sudah hampir 100, bahkan mau 102 tahun nih. Gitu. Lebih tua daripada yang lain. Tapi itu sih hanya harapan lah ya. Nah, kalau saya sih hanya menyampaikan dalam acara podcast hari ini, mudah-mudahan sedikit banyaknya apa yang menjadi keinginan kami, khusus perwakilan Damkar, mungkin bisa se-Indonesia lah ya. Karena kalau saya boleh menyampaikan, anggota Damkar se-Indonesia itu jumlahnya hanya kurang lebih 43.000, Bu. Dari 200 juta penduduk. Hanya 43.000. Lebih namanya. Dan 75%-nya ini mereka masih THL. Masih THL, Bu. Dan ini juga menjadi sebuah catatan, mudah-mudahan sekali lagi di momentum kemerdekaan RI ini, yang ke-77 ini, bisa memerdekakan pemadam kebakaran, merdeka sesungguh-sungguhnya, itu, Bu. Dan ini juga jadi satu harapan, mungkin saya mewakili lah ya, mewakili rekan-rekan. Nah, kemudian tadi menyimak sedikit bahwa memang betul dari 2017 kami sudah menyampaikan ke Pak Bupati waktu itu untuk pembentukan WMK. Pada saat mau dieksekusi 2020, Bu, karena ada COVID. Nah, jadi terpending. Ya alhamdulillah kami pun masih diperhatikan oleh beliau sebetulnya, oleh Pak Bupati. Dan mudah-mudahan itu dengan podcast ini bisa mengingatkan kembali beliau akan pentingnya WMK. Jangan sampai Pak Bupati kan wilayah, mungkin wilayah Kabupaten Kuningan tuh bukan cuma di daerah Dapil 1, Dapil 2 yang dekat kan, betul. Luas gitu. Betul. Dan Ibu perlu tahu, kalau misalkan mau membentuk satu WMK nih, katakanlah Pemda Kabupaten Kuningan itu akan membentuk satu WMK. Satu WMK ini butuh anggaran 5 miliar loh, Bu. Gede. Jangan salah. Apa logika hitungannya? Satu radius Damkar harganya 1,5 sampai 2 miliar. Itu sudah kendaraan 2 miliar kan. Bangunan gedung untuk satu pos dengan luas 10 kali 10 atau 10 kali 20 itu, taruh kata 500, sudah 2,5 kan. Belum peralatan yang lain, penggajian anggota. Ya. Atau mungkin kita udunan saja satu orang Rp5.000 ya, buat bikin WMK Damkar. Rp5.000 dikali berapa ratus ribu masyarakat. Insya Allah selama ini juga kami sekali lagi masih sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Bukan, saya tidak bermaksud ingin dipuji atau apa, tidak, Bu. Memang faktanya, Ibu boleh cek gaji THL paling besar itu yaitu anggota Damkar di Kuningan. Itu karena apa tadi? Menurut Ibu tugasnya luar biasa, perhatian pun kami luar biasa. Nah, terus untuk lolos menjadi pahlawan di sini nih, katakanlah pahlawan ya, karena banyak banget biasanya besar nih. Itu gimana caranya untuk bisa jadi THL ini? Ada persyaratannya atau gimana? Sebetulnya persyaratan utamanya itu, kalau yang ingin bekerja di Damkar adalah
mereka yang sudah memiliki SKTHL atau PNS. Kalau open recruitment dari luar, kami tidak diberikan kewenangan untuk itu, karena pengelolaan manajemennya ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan atau BKPSDM. Nah, kemudian syarat yang kedua, sehat jasmani dan rohani yang jelas itu. Yang ketiga, untuk jenjang pendidikan, bolehlah silakan SMA minimal, S1 dan lain sebagainya, dan memiliki klasifikasi sudah mendapatkan pelatihan. Harus ikut pelatihan dulu berarti ya? Iya dong, pelatihan kesehatan, keselamatan dan kecelakaan kerja atau K3. Kalau ibu mau tahu nih ibu, untuk mencetak satu anggota damkar yang jadi itu perlu biaya 25 juta per orang. Mahal pisan ya. Kalau Gini. gitu mah mending beli laptop aja yang Logikanya gini bu, ini kan kaitannya dengan keselamatan, berarti jiwa dong, nyawa, badan yang harus dilindungi. Nah sekarang nyawa kita murah apa mahal? ya mahal lah. Mahal ya, makanya itu tadi alat proteksinya pun mahal, mendidik orangnya pun mahal. Itu logikanya. Karena safety first, zero accident. Safety first itu selamatkan dulu sendiri, lengkapi diri sendiri. Untuk apa? Untuk 0 kejadian. Safety first, zero accident. Kenapa lambang K3 ini ada plus begini? Itu ada artinya dan lain sebagainya. Jadi harus ISO atau ISO ya, jadi ISO dan lain sebagainya lah. Luar biasa. Kalau udah ISO itu berarti untuk jaminan hari tua seperti layaknya yang BUMD atau betul. itu juga harus diperhatikan. Betul. Semoga lah bisa memperjuangkan Pak Kadafi. Amin. Saya pasrahkan semuanya. Kami ini hanya menyiapkan bahan. Penentu kebijakan itu kembali lagi kepada Pak Bupati selaku orang tua kami, Pak Wakil Bupati selaku ibu kami, Pak Sekda adalah sebagai panglima kami, seperti itu. Kalau misalnya bekerja nih Pak, kan sip-sipan nih. Siap. Dan di sini juga ada Sri Kandinya kan ya Pak ya. Siap. Nah kalau untuk Sri Kandi sendiri itu sampai malam juga nggak atau? Tergantung tugas Bu. Kalau untuk perempuan khususnya karena di kami hanya ada satu-satunya ya Kabupaten Kuningan. Sementara ini kami libatkan untuk urusan administratif karena lebih beresiko lah ya, lebih beresiko. Apalagi yang bersangkutan ini sudah punya suami, anak dan lain sebagainya. Jadi kami libatkan di kegiatan-kegiatan yang non emergency lah, ya gitu. Dan untuk sementara pasukan tempur kami rata-rata cowok semua, seperti itu. Kalau misalnya Bapak lagi bekerja nih tiba-tiba ikut dalam kebakaran atau yang memerlukan tindakan dan mengancam keselamatan juga gitu kan. Ketika pulang nggak bisa pulang lagi ke rumah, itu gimana Pak perasaannya atau ya jangan. Ya maksudnya apa sih yang Bapak pesankan ketika akan selalu ada kejadian ke rumah gitu? Misal Bapak mau berangkat kemana, pesan sama orang rumah apa nih? Sampai saya merinding nih Bu. Iya kan harus. Ginilah intinya, ketika saya sudah pindah dan menjabat di damkar, saya tanamkan kepada istri dan anak saya bahwa suamimu ini, bapakmu ini bukan hanya milik kalian, tapi milik 32 anggota damkar dan 1,2 juta penduduk Kabupaten Kuningan. Artinya apapun yang terjadi, ikhlaskan, doakan, kembali ke rumah dengan selamat. Gitu. Karena kalau boleh saya menyampaikan dari 2017 sampai 2022 hari ini, saya menyampaikan kejadian kebakaran di Kabupaten Kuningan itu sudah memasuki angka 836 kasus kejadian dengan kerugian 63 miliar lebih. Dan alhamdulillah satu pun tidak pernah saya lewati. Saya hadir di situ. Ada selalu. Ibu boleh cek ke anggota silahkan. Dan kalau mau berangkat itu pas peristiwa kebakaran terjadi, Bapak bilang apa sama istri di rumah atau apa gitu? Paling ya atau saya anak lah izin. Saya ada kebakaran, misalkan lokasinya di sini, perkiraan estimasi 1 atau 2 jam. Kemudian resikonya kalau ternyata besar, seperti Pasar Baru atau Panglongkayu dan lain sebagainya, ya doakan sajalah. Doakan, dan nanti kalau ada apa-apa, kamu telepon ke misalkan sekretari saya atau siapa nanti untuk memudahkan komunikasi gitu. Sampaikan kepada anak, doakanlah. Kalau nanyain
Biasanya kan anak saya kalau bangun tuh jam 2 atau setengah 3 nanyain ayah kemana katanya, nah, disampaikan. Ya kalau udah video call mah udah tenang. Berarti anak juga was-was ya bapaknya bekerja kayak seperti ini. Pasti. Jadi berperang itu bukan cuma di medan perang tapi memang menyelamatkan warga ya Pak ya. Bener-bener real gitu, real kerja lah ini mah. Mudah-mudahan Pak Kadafi tetap sukses, maju damkarnya juga dan keinginan dari warga atau mungkin dari petugas damkar yang lainnya untuk masa depan mereka dan juga keselamatan kerja mereka mudah-mudahan bisa tercapai dan memang diperhatikan betul-betul karena ini memang benar-benar langsung terjun ke masyarakat dan memang sangat terasa. Dari mulai pemadam kebakaran sampai ngusir kera, terus COVID juga kemarin semprot, terus juga sampai peristiwa lepas cincin dan pertengkaran rumah tangga juga udah Pak Kadafi hadapi. Bersihin sampah di gorong-gorong. Sampai bersihin sampah di gorong-gorong, tinggal bersihin sampah masyarakat aja yang belum ya. Jadi gini Bu, barangkali ada yang bertanya kenapa sih damkar kok mau-maunya? Karena ya di zaman seperti saat ini ya, saya terus terang saja jarang orang-orang mungkin yang mampu melakukan hal dimaksud tadi, karena kami ini dibekali tugas dan diharuskan menangani urusan kebakaran dan non kebakaran. Ini non kebakarannya inilah yang sulit kami tolak. Ketika ada warga masyarakat, Pak punten gorong-gorong kami ini kan kalau secara logika tinggal jumsih we kayak zaman dulu. Satu itu, kedua pekerjaan siapa sih sebetulnya itu? Tapi kan kami tidak pernah menanyakan itu. Yang penting atas nama pemerintah daerah kami melakukan tugas itu, real kita bersihkan. Dan kami juga bukan orang hebat sebetulnya, cuman limited edition lah. Barang langka ya. Bapak mimpi apa bisa masuk ke damkar? Tadinya mimpi apa gitu? Apa memang keinginan Bapak cita-cita dari kecil? Karena memang sudah dari soal tugas pendekar tadinya sekarang sebetulnya sudah tugas aja. Sudah tugas karena sebagai seorang ASN yang harus ditempatkan dimanapun ya alhamdulillah lah sampai saat ini. Walaupun kalau boleh jujur ya ngeri lah Bu, ngeri sedap kalau damkar itu loh. Jangankan pada saat bertugas, bawa kendaraan pun kita ngeri sedap. Begitu keluar kendaraan tuh Bu, tancap gas, bayangin sama Ibu di PP 2 2018 tentang SPM, standar pelayanan minimal yang dijabarkan dalam Permendagri. Damkar ini kan di bawah Kementerian Dalam Negeri nih. Permendagri 114 2018. Ketika pertama kali damkar terima telepon kejadian kebakaran atau kejadian apapun, itu ongoing itu begitu keluar dari Mako maksimal 15 menit harus nyampe lokasi. Bayangin sama Ibu. Coba bayangkan ke Cibingmin dia kali 15 menit dia ke Cibingmin Iber gitu Bu. Iber. Dari sini ke Cibingmin gimana saya aja kalau ke Cibingmin itu suka datang P11 lah gitu. Bu, jauh banget ya sejam lah. Siap Bu. Itu juga udah kecepatan penuh. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua dan juga mudah-mudahan kita juga tidak menyia-nyiakan kesempatan kita dalam kehidupan ini. Ketika kita sedang berlaku seperti Pak Kadafi yang setiap kali kerja itu dia setiap kali menantang maut ya Pak dan bekerja dengan berdampingan dengan maut. Mudah-mudahan terinspirasi. Mungkin ada satu hal yang dalam kehidupan Pak Kadafi yang bisa bertahan sampai saat ini dan tergolong paling lama kan di sini ya Pak ya? Siap. Nah, berjuang untuk teman-teman yang lainnya apa nih Pak yang paling inti dalam kehidupan Bapak sampai bisa berjuang dengan ikhlas sampai sekarang? Harapan saya selama hampir 6 tahun saya di damkar, keinginan saya nggak muluk-muluk Bu. Itu tadi sudah saya ulas. Yang terhormat Pak Bupati Kuningan, yang terhormat Pak Wakil Bupati Kuningan, yang terhormat Pak Sekda, yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Dewan, tolong angkat anggota pemadam kebakaran menjadi CPNS atau menjadi pekerja P3K. Itu harapan ending akhir saya di situ. Agar masa depan mereka lebih terjamin. Insya Allah penguasa siapapun nih Bu, saya ngomong dalam podcast ini silakan catat, yang memuliakan anggota damkar mulia hidupnya. Saya kasih jaminan itu.
Dan itulah pahlawan. Dan itu real. Real ya Pak. Real. Dan itu pahlawannya sekarang ini benar-benar melayani masyarakat. Real Terima itu. kasih Pak Siap, Kadafi. sama-sama Bu, sama-sama. Semoga semuanya dalam keberkahan juga. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal bisa Alamin. maju dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin, amin, amin. Karena berhubung waktu, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.